dengan NIM 2003102229 dari kelas 7 F Manajemen. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Fauzia Putri dengan NIM 2003102235 kelas 7 F Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya yang beranggotakan Ilham Jua dan Iswatu Mujadia akan berdiskusi mengenai perkembangan arsitektur perbankan Indonesia. Menurut web Wikipedia, arti dari arsitektur perbankan Indonesia atau API adalah kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari tahun 2004. API diluncurkan sebagai salah satu upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih pemerintah sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2003, di mana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut. Untuk mempermudah pencapaian API, maka Bank Indonesia menetapkan 6 sasaran yang ingin dicapai yang dituangkan ke dalam 6 pilar yang saling terkait satu sama lain. Apa saja 6 pilar tersebut? Yaitu 1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko. Yang keempat, menciptakan good corporate dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Yang kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Salah satu kegiatan dalam program API pilar kelima ini adalah rencana pembentukan kredit Bureau yang kemudian diberi nama Biro Informasi Kredit. Yang terakhir yaitu yang keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Kemudian dari kedua teman saya akan menambahkan. Kalau menurut saya pengertian dari API sendiri sudah dapat didefinisikan dengan baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan API sendiri. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menimbulkan dampak negatif industri perbankan nasional. Pelajaran berharga yang dapat ditarik bahwa industri perbankan nasional kita secara fundamental masih lemah karena belum didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik, sehingga tidak mampu mengatasi gejolak internal maupun eksternal yang datang secara tiba-tiba. Belum kokohnya fundamental perbankan merupakan tantangan yang masih harus diselesaikan guna mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kuat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang diharapkan. Dalam rangka menciptakan industri perbankan ke depan yang lebih baik, sehat dan stabil, maka diperlukan suatu rangkaian kebijakan perbankan untuk menciptakan perbankan yang kuat, sehat, efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk memenuhi hal tersebut dan untuk menuju industri perbankan yang sehat dan stabil, maka tatanan industri perbankan ke depan yang tidak dicapai di susunan dalam arsitektur perbankan Indonesia. Arsitektur perbankan Indonesia merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan stabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Fokus penyusunan API diarahkan pada upaya-upaya untuk membenahi dan melengkapi berbagai aspek dalam industri perbankan, yaitu struktur perbankan, pengaturan dan pengawasan perbankan, kondisi manajemen internal bank, industri pendukung,
industri perbankan dan juga perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Guna mewujudkan visi dan sasaran API yang ditetapkan, maka keenam pilar API dijabarkan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu program penguatan struktur perbankan nasional, kemudian yang kedua program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang ketiga program peningkatan fungsi pengawasan, yang keempat program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang kelima program pengembangan infrastruktur perbankan, dan yang terakhir yaitu program peningkatan perlindungan nasabah. Kemudian di sini teman saya Niswato akan menambahkan perkembangan dari API sendiri. Ya, saya masih menjelaskan mengenai progres perkembangan arsitektur perbankan Indonesia. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Kak Ranta dan Pak Ilham, pengertian API sendiri, kemudian dengan visinya. Jadi untuk API sendiri itu mengalami perkembangan untuk rentan waktu 5-10 tahun ke depan. Kemudian perkembangan arsitektur perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan hingga saat ini. Untuk yang pertama, di era konvensional pada awalnya perbankan di Indonesia lebih bersifat konvensional dengan layanan perbankan yang terbatas seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan dominasi pasar. Di era digital regulasi di tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menganggarkan regulasi perbankan, memungkinkan bank asing untuk beroperasi di Indonesia. Kemudian di era digitalisasi, perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong bank-bank di Indonesia untuk bertransformasi ke arah digitalisasi. Layanan perbankan online seperti internet banking, mobile banking menjadi semakin populer dan memudahkan akses perkembangan bagi nasabah. Kemudian perkembangan fintech dan perkembangan digital munculnya seperti GoPay dan OVO. Kemudian untuk selanjutnya yaitu regulasi dan keamanan. Jadi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur perbankan digital dan fintech termasuk persyaratan perlindungan konsumen dan keamanan data. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan transaksi perbankan. Kemudian administrasi keuangan inklusif yang merupakan upaya meningkatkan administrasi keuangan inklusif menjadi fokus utama seperti kartu prakerja dan dana desa. Jadi untuk pandemi COVID kemarin telah mendorong percepatan transformasi digital dalam bentuk perbankan. Kolaborasi dengan e-commerce dan startup, bank-bank besar berkolaborasi dengan perusahaan e-commerce dan startup dalam berbagai layanan termasuk kredit konsumen dan perkembangan fintech. Kemudian untuk kesimpulan dari diskusi ini adalah Bank Indonesia mulai mengimplementasi API pada tahun 2004 dengan tujuan menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko, menciptakan corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Kemudian mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan serta bisa menghadapi tantangan dalam hal kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Kemudian struktur perbankan yang belum optimal, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang dinilai masih kurang oleh masyarakat dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan teman saya Rahma. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.